Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan video tentang desain analis struktur gedung rumah sakit 6 lantai yang menggunakan aplikasi SAP 2000 V21.2.0. Materi ini yaitu materi struktur bangunan tahan gempa yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh STMT guna untuk memenuhi ujian akhir semester 5 pada jurusan STL, Teknik Sipil, Infrastruktur Sipil, dan Perancangan Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Rivaldi, NIM 400-305-196-576. Langsung saja kita lihat pada soalnya. Berikut, sebagai engineer teknik sipil yang kompeten, saudara diminta untuk menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung menurut SNI 1726 sampai 2019. Lalu, buatlah desain analisa struktur di SAP 2000 dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, gedung minimal 5 lantai. Kemudian B, lokasi bangunan sesuai tempat lahir. C, data teknis seperti pada tugas beban gempa statik ekuivalen sebelumnya. Lalu kemudian dikirim ke link YouTube video masing-masing. Langsung saja saya bahas ke data teknisnya. Yang pertama, di sini ada gambar desain, bisa dilihat ada rencana gedung 3 dimensi, di mana pada lantai 1 memiliki ketinggian 4,5 meter. Kemudian lantai berikutnya setiap ruangannya memiliki tinggi 3,7 meter. Lalu untuk sumbu X-nya atau memanjangnya, setiap ruangan memiliki lebar 6 meter dengan 5 ruangan. Kemudian dengan lebarnya atau sumbu Y-nya memiliki lebar 5 meter dan memiliki 3 ruangan. Kemudian data teknisnya sebagai berikut, yaitu material yang digunakan yang pertama mutu beton K350 atau FC aksen 30 MPa. Kemudian modulus elastisitasnya 4700 akar F asensi. Kemudian berat jenis beton bertulang 2400 kg per meter persegi. Nomor 2, baja tulangan BCTP 24 dengan tegangan leleh FY 2400 MPa, tegangan putus FU 380 MPa. Lalu BCTS 40 dengan tegangan leleh FY 400 MPa, kemudian tegangan putusnya FU 570 MPa. Selanjutnya ada modulus elastisitas yaitu 200.000 MPa. Lalu ada berat jenis baja 7.850 kg per meter persegi. Selanjutnya ada ketentuan yaitu kolomnya 500 x 500 mili atau bisa disebut 50 x 50 cm. Kemudian ada balok induk sebesar 300 x 500 mm. Lalu ada saya mencanangkan balok anak sebesar 150 x 250 mm. Kemudian ada plat atap atau dak dengan tebal 100 mm atau 10 cm. Kemudian ada plat lantai tebal 120 mm atau 12 cm. Langsung saja tanpa basa-basi kita buat program SAP-nya. Kita buka dulu aplikasi SAP-nya. Kita pilih file, new model. Kita tunggu dulu. Masih loading, menunggu muncul tampilan. Sabar. Ini memang SAP agak berat nih bro, aplikasinya. Masih menunggu. Sabar ya teman-teman. Yang pertama kita sesuaikan dulu satuannya menjadi kilonewton meter celcius. Kemudian kita pilih 3D frames. Untuk number of stories-nya saya memilih, karena di soal minimal 5 lantai, saya membuatnya 6 saja. Kita pilih number of stories-nya 6.
Number of base-nya tuh saya pilih 5 karena seperti digambar tadi di PPT ini 5. Kemudian number of base Y-nya saya pilih 3 seperti pada soal, bisa dilihat seperti ini. 1, 2, 3. Untuk story height lantai pertamanya saya pilih 4,5 sesuai soal. Ini saya tunjukkan 4,5 meter. Kemudian by width X-nya saya pilih 6. Untuk by width Y-nya 5 meter. Kita use custom grid spacing and locate origin, edit grid. Maaf, kita ulangi untuk story height-nya menggunakan titik ternyata. Bukan koma. 4,5. Nah, setelah selesai kita bisa edit pada bagian Z. Z itu ketinggian bangunannya. Untuk pertama 4,5 kita edit karena tadi di bangunannya setiap untuk bangunan lantai 2 ke atas 3,7 kita edit menjadi 4,5 tambah 3,7 yaitu 8,2. Kita edit dulu 8,2. Kemudian tambah 3,7 lagi 11,9. Kemudian kita tambah 3,7 lagi 15,6. Kita tambah 3,7 lagi 19,3. Dan yang lantai paling atas yaitu 23. Jangan lupa kita klik begini agar nanti sesuai ketinggiannya. Lalu oke. Langsung saja kita klik oke. Nah, di sini ada 3D view dan XY plan. Bisa kita cek dulu untuk ketinggian bangunannya sudah sesuai apa belum. Ini 4,5, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7. Nah, sudah sesuai. Lalu kita langkah pertama kita input materi-materialnya seperti betonnya, bajanya kita input dulu. Dengan kita pilih menu define materials, kita pilih add new materials, kita pilih user, kita ganti concrete, oke. Lalu bisa kita ganti K350 atau F aksensi 30 MPa. Ini seperti pada soal ya, saya tunjukkan. K350 FC aksensi 30 MPa. Dan kemudian kita input weight per unit volumenya, kita ganti dulu menjadi kilogram meter Celcius. Kita sesuaikan seperti soal 2400. Maaf. 2400. Untuk input modulus Poisson dan ini kita ganti menjadi Newton milimeter Celcius. Kita lihat soal 4700 ini ya, 4700 akar 4700 dikali SQR itu pangkat kurung 30 MPa, enter. Nah, kemudian kita ganti yang ini specific concrete compressive strength-nya menjadi 30 karena kita menggunakan 30 MPa. Jika sudah, langsung saja. Oh, untuk kolomnya saya beri warna biru. Hampir lupa ini. Klik OK. Nah, selanjutnya add new material lagi. Untuk baloknya kita ganti. Untuk balok bisa kita ganti material tipenya menjadi rebar. Oke. Kita ganti namanya menjadi, maaf bukan balok, baja maksud saya. Bajanya saya pilih yang BCTS 40 ya teman-teman, BCTS 40. Nah, seperti tadi kita input
K350 kita ganti dulu menjadi kilogram. Di sini 7.850. Kita cek lagi nih kalau nggak percaya. 7.850 nih ya. Lalu untuk input modulus of elasticity-nya kita ganti Newton millimeter. 200.000. 1, 2, 3. Kita cek. Ini ya. Modulus elastisitinya 200.000 MPa. Maaf, oh iya. Kemudian kita masukkan FY-nya sesuai soal 400 dan 570. 400 570. Sama FY-nya 400 570. Nah, jika sudah langsung klik OK. Untuk materialnya sudah selesai, ada BCTS 40 dan K350, langsung aja OK. Kemudian kita input seperti soal, ada kolom 50 x 50 cm, ada balok utamanya 30 x 50. Langsung saja kita pilih define section properties frame section. Kita add new property, kita ganti menjadi concrete karena kolom, kita pilih rectangular, kita ganti K50 kali 50 atau kita tulis 500 saja, 500 kali 500 mm. Ini kita sesuaikan dengan ukuran kolom kita 0,5, berarti 0,5. Untuk kolom saya kasih warna apa ya, warna merah mungkin 0,5. Ini kita ganti K350. Ini set modifiernya kita ganti menjadi 0,7 ya. Kita ganti 0,7. Ini sesuai SNI ya, 0,25. Sudah cek, kita klik OK. Kita cek lagi apakah sudah terganti. Oh iya, ini diklik, kita pilih kolom ya, karena kita akan membuat kolom 50x50. Karena kita hanya ingin mendesain, kita pilih reinforcement to be design. Jika kita ingin mengecek, kita pilih reinforcement to be check. Kita klik OK. Ini set modifiernya sudah diganti, sudah pakai 350. Langsung saja kita klik OK. Kemudian kita akan membuat balok. Sama, kita pilih concrete rectangular. Kita ganti B1 30 kali 300 ya, 300 kali 500. Kemudian kita ganti 0,5 dan 0,3. Ini disesuaikan materialnya menggunakan K350. Set modifiernya untuk balok 0,35, untuk momen inersia 3 aksisnya 0,35, separuhnya dari kolom 0,35. Torsinya kita ganti 0,25, sama ya, seperti kolom. Oke. Jangan lupa concrete reinforcementnya disesuaikan, karena kita balok, kita pilih desain tipenya beam. Kemudian kita edit bagian concrete cover to longitudinal rebar centernya, itu adalah selimut betonnya, saya buat 5 saja. 5. Kemudian oke. Kita cek lagi apa sudah diganti. Sudah saja oke. Kemudian kita akan memasukkan balok anaknya. Kita agar lebih cepat, kita klik B1, kemudian add copy of property. Kita ganti B2 150 dikali 250. Ini kita sesuaikan 0,25. Di sini 0,15. Ini sudah sesuai karena kita copy dari tadi ya.
Ini sudah sesuai balok 0,35 dan 0,25. Concrete reinforcement-nya kita cek, beam sudah dengan selimut 0,5. Oh ya, untuk balok anak saya beri warna warna apa ya ini guys? Warna pink ya, bagus ya, pink, pinky boy. Kita klik OK. Oh ya, untuk balok induknya belum saya kasih warna, masa warnanya merah semua. Apa ya, warna apa nih? Request. Oh, hijau aja. Oh, hijau gak bisa. Orange. Oh, ini hijau. Maaf. Oke. Klik OK. Udah ya, ini udah ada kolom balok induk, balok anak. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan seperti tadi beton kolomnya ke dalam 3D view-nya. Langsung saja. Oh, terlalu ngezoom. Ini mau apa dulu nih enaknya? Kolom dulu ya. Bentar, kita style yang enak. Kita pilih kolom semuanya. Ini harus hati-hati nih, jangan sampai kena bagian selain kolom tuh sangat fatal loh kalau kena bagian selain kolom. Kita blok seperti ini. Kita putar lagi mencari posisi yang enak. Nah, kolom. Semua kolom pokoknya ya. Kita putar lagi. Nah, bagian ujungnya belum. Sudah semua. Jika sudah semua, kita pilih assign. Kemudian frame session ya. Frame session. Bentar, kita tunggu. Kita pilih yang K500x500. Kita klik apply. Wih, rame bener nih. Nih bisa dilihat nih ada K500x500. Biar kita tidak bingung, kita sembunyikan saja. Nah, udah agak bingung kan? Selanjutnya kita akan menginput baloknya ke dalam 3D view bangunan ini. Sama, kita pilih ya balok-balok saja. Nah, balok, kemudian balok lagi. Yang lantai berapa ini? Lantai 3. Kita pilih semua balok. Kita pilih semua balok. Coba kita putar ke arah lain. Sudah kena semua apa belum baloknya? Oh, ternyata sudah. Kemudian kita balikkan lagi ke posisi awal. Kita klik assign, frame section. Kita pilih balok 1 karena itu balok induk. Kita pilih balok 1, apply. Nah, oke. Jika sudah, kita pilih, kita masukkan balok anaknya. Tapi sebelumnya kita hide dulu tulisannya kalau kita tidak bingung. Kita pilih ini ya, quick draw secondary beam. Kita mulai dari lantai, kita pilih yang SJZ biar agar lebih mudah. Kita mulai dari lantai yang pertama. Jangan lupa kita ganti momen rilisnya menjadi continuous. Untuk nomor beamnya 1. Terus kita ini parallel to X or T nya tuh kayak kita mau horizontal apa vertikal dulu. Misalnya ini ya, kita pilih
Oh iya, ini jangan lupa diganti balok 2 karena kita akan menggambar menambahkan balok anak pada bangunan tersebut. Kita pilih satu-satu, kita klik klik klik, mudah ini, klik. Kemudian kita pilih Y, semua tambahkan, satu lagi. Nah, jika sudah, kita berpindah ke lantai atasnya lagi di elevasi 8,2. Bebas, bisa dimulai. Maaf, ini kepencet jadi double. Nah, hilang. Ini harus teliti ya teman-teman, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Kemudian kita ganti parallel to X or T. Wow. Semuanya ya teman-teman. Satu lagi karena kita ini namanya menambahkan balok anak menggunakan quick draw secondary beam. Kemudian kita lanjut ke elevasi atasnya lagi di elevasi 11,9. Sama, kita klik lagi setiap segmennya. Kemudian yang Y, satu-satu, jangan sampai ada yang lewat. Lalu lanjut ke elevasi 15,6. Kemudian kita ganti yang X. Satu lagi. Oh, sudah. Lanjut ke elevasi 19,3. Mana tadi kursornya? Oh, ini. Y sekarang. Kita klik sampai semua segmen muncul balok anak. Ini yang terakhir kayaknya nih. Elevasi 23. Langsung saja kita tambahkan balok anak. Kita ganti ke yang X atau horizontal. Jika sudah semua, kita close. Bisa dilihat di sini sudah terpasang semua balok anaknya. Jika sudah masuk semua, selanjutnya kita akan masukkan plat. Kita bisa lihat di sini ada plat atap dan plat lantai. Caranya dengan define section properties, kita pilih area section, kemudian kita pilih add new section, kita ganti P10. Ini cell thin sudah benar, membrannya kita sesuaikan 0,10, kita ubah menjadi K350. Kemudian kita cek lagi set modifiernya, dari kita ganti mulai membran sampai bendingnya 0,25.
0,25 sampai dengan bending ya 0,25. Kemudian kita klik OK. Untuk plat 10-nya saya buat abu muda. Oke, Seltin sudah, K350 sudah, P10 oke. Kemudian untuk mempercepat kita klik P10 add copy section, kita ganti P12. Kita ganti 12, K350, set modifiernya sama 0,25 semua sampai mulai membran sampai bending. Seltin kita ubah agak gelap untuk membedakan abu tua. Kita klik OK. Jika sudah, langsung saja klik OK. Kemudian kita masukkan plat-plat tersebut pada setiap lantai dengan cara menggunakan ini ya. Menggunakan ini quick draw area. Kita pilih P10 dulu. Kita mulai dari lantai paling atas, yaitu plat atap. Dan kita klik gini. Nah, sudah. Kita bisa mengecek apakah sudah ada plat tebal 10 cm dengan cara klik bagian sini, klik kanan, ini section name-nya sudah P10, sudah masuk. Kemudian kita lanjut ke lantai bawahnya. Untuk lantai bawahnya menggunakan P12. Kita pilih set. Nah, kita cek apakah sudah masuk apa belum. Ternyata sudah, oke, langsung kemudian elevasi bawahnya lagi 15,6, kita draw, kita cek apakah sudah masuk, sudah. Ke elevasi 11,9 kita draw, masih sama ya teman-teman, menggunakan plat setebal 12 cm, kita masuk. Kemudian ke bawahnya lagi 8,2, kita klik P12, kemudian ke bawahnya lagi 4,5. Sudah, kita cek sudah semua. Sudah terakhir itu. Oh, sudah. Selanjutnya setelah kita masukkan kolom, balok induk, balok anak, dan juga plat, kita bisa melihatnya dengan cara klik set display option, kita pilih general option, kita buat view tipenya menjadi extrude, kita buat view by colors-nya menjadi section, kemudian apply to all windows, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa dilihat untuk kolom saya beri warna merah, sudah bisa dilihat kolomnya sudah berwarna merah semua. Untuk balok induknya saya beri warna hijau, bisa dilihat. Untuk balok anaknya ini bisa dilihat saya beri warna ungu. Untuk plat bagian atasnya abu muda, untuk plat bagian lantai 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 berwarna abu tua. Selanjutnya kita akan melakukan frame mesh, yaitu untuk menggabungkan setiap komponen kolom, balok induk, karena ini belum tergabung seutuhnya, kayak balok induknya masih mengambang, belum menggabung seutuhnya. Agar lebih ringan visualnya, kita ubah kembali menjadi seperti tadi. Kita klik ini general option, kita pilih object, kita buat standar, apply to all windows, kita klik apply. Nah, jika sudah, kita pilih assign frame, kemudian kita pilih automatic frame mesh. Maaf, sebelumnya kita select all dulu, kita pilih assign frame,
automatic frame mesh. Kita centang yang kedua ini mesh at intersection with other frames, area edge and solid edge. Kita klik apply. Nah, jika sudah semua bagian balok, kolom, balok anak, balok itu sudah menjadi satu bagian, sudah menggabung secara sederhananya, bahasa sederhananya. Kita klik display agar tidak bingung. So, setelah kita automatic mesh, lalu kita beri tumpuan ya. Kita beri tumpuan jepit. Kita atur dulu tumpuannya. Kok kurang enak nih. Bentar. Kita atur dulu tumpuannya. Kita pilih, kita select tumpuannya, bagian tumpuan. Nah, jika sudah, kita pilih assign, join, extend, kita pilih yang ini, jepit. Oke. Nah, sudah menjadi kotak, itu artinya sudah menjadi tumpuan jepit. Kemudian kita meshing agar terdistribusi secara merata beban-bebannya seperti beban balok, kolom, dan platnya. Dengan cara kita pilih select lagi, kita pilih properties, kemudian kita pilih area section, kita pilih P1 dan P1 dan P10, P10 dan P12, kita pilih select. Nah, jika sudah, kita close, kemudian kita pilih assign, kita pilih area load, kita pilih uniform cell, kita pilih area automatic area mesh. Nah, kemudian kita pilih yang auto mesh area into this number of object. Kita klik, kita pilih, kita ganti 10 sesuai SNI 10. Kemudian kita klik apply, kita tunggu dan kita klik OK. Nah, untuk mengecek apakah sudah kita meshing apa belum, kita bisa klik di bagian XY plane-nya, kita klik kanan. Nah, ini muncul section 6-nya ini automatic area mesh-nya, mesh type-nya 10x10. Kita cek coba di lantai bawahnya. Kita klik kanan. Ini muncul automatic area mesh-nya, mesh type-nya 10x10. Nah, setelah selesai memasukkan kolom, balok, platnya, kemudian kita akan lanjut ke pembebanan. Di sini saya sudah menyiapkan merangkum ya, lebih tepatnya beban-beban dari SNI dan juga soal seperti ini. Di soal itu ada tambahannya. Yang pertama ada beban mati tambahan atau bisa disebut SDL, ada 2 pada lantai dan juga pada atap. Untuk pada lantai bisa dilihat ada pasis, besi, keramik, plafon, dan instalasi mekanikal elektrik dengan total 1,37. Untuk beban mati tambahan pada atap ada waterproofing, plafon, instalasi ME, kita jumlah menjadi 0,62. Kemudian ada beban mati pada balok lantai, ini ada dinding ini berbeda ya. Untuk lantai 1 4,5 tingginya, untuk lantai di atasnya menggunakan 3,7. Ini untuk beban dinding parapet khusus untuk lantai paling atas saja dengan beban 8 kN per meter. Kemudian ada beban hidup pada lantai 0,25 kN meter persegi. Ada beban hidup pada lantai atap 0,1 kN meter persegi. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam SAP. Kita pilih define load pattern. Di sini sudah muncul date atau bread struktur bangunan tersebut. Kita
ganti menjadi SDL atau beban mati tambahan. Kita ganti menjadi super dead. Nah, langsung saja kita add new load pattern dan kita masukkan beban hidup live. Kita pilih tipenya menjadi live, add new load pattern. Nah, untuk beban gempa kita masukkan sesudah kita memasukkan semua beban hidup dan beban tambahan mati pada bangunan tersebut. Nanti kita akan masukkan beban gempanya. Kita klik OK. Kemudian kita input beban-bebannya mulai dari lantai paling atas dulu ya. Mungkin teman-teman kita klik XY plane-nya mulai dari elevasi 23 meter. Dengan cara kita select objek dulu begini, select objek, kita pilih assign, kemudian area load, karena ini area kita pilih uniform cell. Nah, kita ganti menjadi SDL beban mati tambahan. Kita lihat di sini elevasi 23 meter adalah atap. Untuk beban mati tambahan pada atap yaitu 0,62. Kita masukkan 0,62. Langsung aja kita apply. Oke. Nah, sama, kemudian kita masukkan lagi, kita select objek lagi, kita masukkan beban hidup. Assign, area load, uniform cell, kita ganti live. Jangan lupa kita cek untuk beban hidup pada atap, yaitu beban hidup pada atap 0,1. Kita input 0,1. Live sudah benar. Lagi apply. Kemudian kita klik OK. Untuk mempersingkat, kita langsung saja masukkan berat dinding pada atap. Kita lihat berat dinding parapet tinggi 1 meter pada atap yaitu 8 kN per meter. Dengan cara kita select samping-sampingnya karena dinding ada di bagian samping. Begini dari kiri ke kanan agar tidak terkena line. Kemudian kita pilih assign. Kita pilih frame load, distribute, kita ganti SDL, kemudian kita masukkan berapa tadi untuk dinding parapet 8, kita ganti 8, dan kita apply, kita pilih OK. Nah, kemudian lanjut ke lantai berikutnya. Lantai bawahnya kita masukkan beban mati tambahannya dulu. Kita sama select, assign. Kita pilih area load, uniform cell. Kita pilih SDL dulu. Beban mati tambahan pada lantai. Beban mati tambahan pada lantai 1,37. 1,37. Apply. Oke. Kemudian kita select lagi untuk masukkan beban hidupnya. Assign, area load, uniform cell, kita ganti live. Beban hidup pada lantai kita cek. Beban hidup pada lantai 0,25. 0,25. Klik apply. Oke. Untuk bagian berikutnya kita langsung ke elevasi bawahnya lagi. Sama, select area, assign, kita pilih area load, uniform cell, kita ubah menjadi SDL, kemudian kita ganti berapa di lantai. Berat beban mati tambahan lantai 1,37. 1,37. Apply. Oke. Kita
kita select lagi assign area load uniform cell, kita ganti live, kita masukkan 0,25 untuk beban hidup pada lantai, apply. Oke. Kemudian untuk lantai bawahnya lagi sama, kita masukkan beban mati tambahan, assign, kita pilih area load uniform cell, kita pilih STL 1, berapa tadi lantai, kita cek 1,37, 1,37, apply, klik OK. Kemudian beban hidupnya jangan lupa select assign area uniform, kita ganti live 0,25, apply. Oke. Kemudian elevasi bawahnya lagi sama, kita masukkan beban mati tambahan, select assign, kemudian area load uniform cell, kita ganti STL 1,37, kita cek benar, 1,37 benar. Kemudian kita apply lagi dan kita oke. Kemudian beban hidupnya lagi assign area load uniform cell, kita ganti live 0,25, kita apply, kemudian kita oke. Kemudian untuk lantai paling bawah sendiri kita beri beban mati, select assign area load uniform cell, kita ubah STL 1,37, kita apply, kemudian kita oke. Dan kita select lagi untuk beban hidupnya, assign area load uniform cell, live, kita ganti 0,25, apply, dan kita oke. Nah, sekarang untuk lantai yang pertama kita menggunakan dinding setinggi 4,5 seperti pada soal. Nih, 4,5. Kita sesuaikan dahulu. 4,5. Nah, 36. Berarti beban dinding setinggi 4,5 meter sebesar 36 kN per meter. Kita select seperti parapet tadi. Untuk bagian bawah, assign frame load distribute, kita STL 36, kita cek 36 ya, 36, apply, kemudian kita oke. Nah, sekarang untuk lantai di atasnya 3,7 meter per lantai, kita sesuaikan lagi untuk beban dindingnya 3,7. Untuk beban dinding tinggi 3,7 meter sebesar 29,6 kN per meter. Kita ke atas. Kita select bagian samping. Kita pilih assign frame load distribute, kita buat STL, kita masukkan 29,6, kita cek 29,6, kita apply. Masih sama untuk di elevasi berikutnya, kita masukkan dindingnya, kita select bagian samping-sampingnya karena dinding berada di samping-samping.
Tapi assign, frame load, distribute, kita masukkan 29,6, apply. Oke. Selanjutnya kita masukkan lagi beban dinding setinggi 3,7 meter. Kita pilih assign, frame load, distribute, 29. Ini jangan lupa ya, beban mati tambahan SDL 29.6, kita apply. Klik OK. Satu lagi, nah kita masukkan beban dinding tambahan setinggi 3,7 meter. Kita pilih assign, frame load, distribute, ini STL 29.6, kita apply. Oke. Untuk bagian atas itu menggunakan dinding parapet setinggi 1 meter tadi ya, sudah saya input 8 kN, sudah muncul angka 8. Lalu untuk mengecek apakah semua dinding sudah kita masukkan apa belum, dengan cara kita klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian kita klik load. Bisa dilihat untuk dinding lantai 1 setinggi 4,5 dengan beban 36 kN per meter. Kemudian kita bisa lihat semua sudah muncul beban dinding masing-masing lantai. Untuk bagian atap kita sama, kita klik bagian sini, kita klik kiri, klik kanan, kita klik load. Bisa dilihat 8 kN per meter, kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya setelah kita memasukkan pembebanan, beban mati lantai, beban mati tambahan lantai, beban mati tambahan atap, beban hidup lantai, beban hidup atap, dinding parapet lantai, dinding tinggi lantai. Kemudian kita lanjut pada bagian gempa. Beban gempa dibagi menjadi dua, yaitu gempa statis dan gempa dinamik. Untuk langkah pertama kita akan membuat beban gempa statis dahulu, maksud saya. Kita dengan cara kita klik define load pattern, kita ketik EQSX dulu untuk sumbu X. Kemudian kita pilih tipenya quake, lalu kita pilih auto lateral load patternnya menjadi ASCE 7-16. Kenapa kita pilih ASCE 7-16? Karena itu merupakan SNI menurut SNI 2019. Kemudian kita klik add new load pattern. Untuk selanjutnya kita buat gempa sumbu Y-nya. Untuk lebih cepatnya kita klik EQSX-nya, kemudian kita pilih add copy load pattern, kemudian kita modify lateral load pattern. Kita modify load pattern. Kita ganti namanya menjadi EQSY. Kemudian kita klik add copy. Kita hapus saja karena error, kita pilih saja EQSY. Kemudian kita pilih quake. Kita pilih sama seperti tadi ASC 716. Kemudian kita pilih add new load pattern. Lalu kita edit atau kita sesuaikan dulu menurut daerah kita masing-masing. Kita klik ASC 716, kemudian modify lateral load pattern. Di sini sudah sesuai global X-nya karena sumbu X. Lalu kita sesuaikan di bagian ini, seismic coefficient, dengan cara kita membuka di RSA Cipta Karya. Kita buka Google, kita klik, kita ketik RSA Cipta Karya. Kita pilih yang bagian atas, desain spektra Indonesia.
Lalu kita pilih di kota asal saya, Semarang. Kota kelahiran saya, kita pilih Semarang. Kita tentukan bangunan kita akan dibangun di bagian sebelah mana. Sebentar, kita pilih tanah yang kosong. Kita cari lahan yang kosong. Nah, kita akan bangun di sini saja. Selagi ada lahan kosong. Sebentar, kita pilih di bagian dekat rumah saya. Kita pilih di jalan raya saja ya. Nah, di sini strategis sekali ini untuk bangunan rumah sakit. Kita klik, kemudian kita tampilkan. Kita tunggu. Masih loading. Banyak ada gangguan. Kita coba relog lagi. Nah, sudah muncul. Untuk kita lihat soalnya untuk NIM genap menggunakan tanah bebatuan. Maaf, tanah sedang. Kita ubah menjadi tanah sedang. Kita tunggu, masih loading di sini. Kita tunggu. Nah, kemudian kita masukkan nilai SS, S1 dan ini ke dalam SAP tadi. Ke dalam seismic convention-nya kita sesuaikan. Untuk nilai SS-nya 0,8502. 0,8502. Kita cek lagi apakah sudah benar. Nah, untuk nilai S1-nya 0,3701. 0,3701. Kita cek 0,3701. Kemudian untuk long period transition-nya kita lihat 6. Untuk kelasnya bisa kita lihat di sini. Untuk tipe bangunan kita nih, saya sudah membuka untuk bangunan rumah sakit. Itu termasuk kategori risiko 4. Kategori risiko 4 yaitu termasuk bangunan tipe yang D. Bisa kita lihat. Sebentar saya cari dulu. Untuk bangunan tipe 4. Nah, untuk bangunan tipe 4 merupakan bangunan tipe D. Kita sesuaikan di SAP. D. Di sini SDS sama SD1-nya sudah otomatis berubah menyesuaikan SS dan S1. Lalu untuk faktor R, sistem overstretch omega dan diffraction application-nya 8, 3 dan 5,5. Untuk occupancy importance-nya kita sesuaikan dengan bangunan kita. Kita bisa lihat rumah sakit termasuk resiko 4. Nih, rumah sakit termasuk kategori resiko 4. Bisa kita lihat di Excel kita untuk resiko 4 itu faktor keutamaan gempanya yaitu 1,5. Jadi kita masukkan di SAP-nya 1.5. Selanjutnya kita sesuaikan lagi di bagian time period-nya. Di bagian user define. Kita lihat Excel-nya lagi kembali untuk bagian time bagian time periode, maksud saya di bagian time-nya tadi kita bisa lihat di Excel ini menurut T-min-nya
Saya sudah hitung menjadi 0,7833 detik. Untuk periode maksimumnya yaitu 1,09665 detik. Jadi kita masukkan, oh ya ini 0,73833 didapat dari 0,4666 dikali tinggi bangunan saya 23 meter pangkat 0,9. Kemudian kita pilih T-nya ya max 1,09665. Kita masukkan 1,0995. Maaf, kita cek lagi 1,09665. 09665. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk sumbu Y-nya sama, kita klik ini, kemudian kita klik modify lateral load pattern, kita sesuaikan jadi global Y karena sumbu Y. Kemudian kita sesuaikan seperti tadi, kita lihat desain spektra Indonesia 0,8502. 0,8502. Untuk S1-nya kita lihat 0,3701. 0,3701. Untuk periodenya kita lihat 6. Untuk set kelasnya tadi kita samakan D. Di sini sudah otomatis kita samakan seperti tadi. Untuk ini jangan lupa 1.5. Kemudian user define-nya kita lihat Excel tadi 1.0965. 1.0965. Kemudian kita klik OK jika sudah semua. Nah, selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita akan menginput beban gempa dinamik, yaitu dengan cara klik define, kita pilih function, kita pilih response spectrum, kita ganti ASC716 sesuai SNI, kemudian kita klik add new function. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi SS, S1 dan T-nya sesuai dengan desain spektra Indonesia tadi. SS-nya 0,8502. 0,8502. Untuk S1-nya kita lihat 0,3701. 0,3701, periodenya 6. Kemudian set kelasnya D. Di sini SDS dan SD1-nya sudah otomatis berubah. Kemudian di sini juga sudah function damping rasionya 0,05. Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik define. Kita pilih load cases. Kita pilih add new load cases. Kita namai EQDX karena dinamik, EQDX. Kemudian kita ubah menjadi response spectrum. Nah, kemudian kita ubah U1 sesuai dengan scale faktornya 1,8394. Ini didapat dari I, yaitu faktor keutamaannya kita tadi 1,5, kemudian G gravitasi dan juga R 8. Dengan cara I dikali G per R ketemu 1,8394. Kita ganti 1.8394. Kita cek lagi di Excel 1.8394. Kemudian kita klik add. Jika sudah, kita klik
Oke. Lalu untuk selanjutnya sumbu Y, agar lebih cepat kita klik EQDX, kita klik add copy load case, kita ganti namanya menjadi EQDY, kemudian kita cek sudah sesuai, kita ubah menjadi U2 karena EQDY, kemudian kita modify, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik OK lagi. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan masa struktur dengan cara kita klik define, kita pilih mesh source, kemudian kita pilih modify show mesh source, kita uncheck list yang elemen self mesh and additional mesh, kita checklist specified load patterns, kemudian kita masukkan date-nya yaitu 1, kemudian SDL-nya 1, kemudian live-nya kita masukkan 0,3 sesuai SNI. Kemudian kita klik OK. OK lagi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan diafragma. Diafragma yaitu fungsinya untuk menyeimbangkan kekakuan struktur bangunan rumah sakit ini dengan cara select all, kemudian pilih assign, kemudian pilih join constraint. Di sini masih kosong, bisa kita tambahkan dengan cara define join constraint, kemudian kita ganti diafragma, kemudian add new constraint, bisa kita sesuaikan sudah Z, kemudian kita checklist assign a different diafragma constraint to each different select Z level, klik OK, kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih diafragma, kemudian kita apply, kita klik tunggu, kemudian pilih OK. Selanjutnya untuk mengecek bagian yang sudah kita beli diafragma dengan cara yaitu kita klik di salah satu ujungnya, kita dengan klik kiri, klik kanan. Nah, di sini sudah muncul diafragmanya. Kita cek di bagian lain, kita klik kiri, klik kanan, sudah muncul. Kita coba di bagian bawah, klik kiri, klik kanan, sudah muncul diafragma di sini. Selanjutnya yang terakhir yaitu kombinasi pembebanan. Di sini saya sudah menyiapkan kombinasi pembebanan menurut SNI 2847 tahun 2019 pasal 5.3.1. Di sini kita bisa lihat di Excel ada tabel 531 kombinasi pembebanan, ada 1,4 beban mati, 1,2D, 1,2D. Untuk bagian merah di sini untuk bagian kombinasi 3 ditambahkan beban LL dan equidynamic X dan Y. Untuk bagian merah ini kita dapat dari sini Excel, kita ke atas didapat dari ini 1,2 ditambah 0,2 SDS. Nah, untuk mengeceknya kita klik SAP lagi, kita klik define load pattern, kita klik EQSX nya, kita klik modify lateral, kita cek SDS-nya berapa. Nah, di sini 0,6574. Coba kita cek menggunakan kalkulator. Seperti rumus tadi kita lihat 1,2 ditambah 0,2 SDS, 1,2 ditambah 0,2. Terus kita coba kali 0,2 dikali SDS kita berapa tadi? SDS kita 0,6574 dikali 0,6574 sama dengan, kemudian kita kali ditambah, maksud saya 1,2 tambah
1,2. Nah, didapat 1,331. Kita bulatkan saja menjadi 1,33. Jadi di sini saya memasukkan 1,33 didapat dari persamaan ini ya, 1,2 tambah 0,2 SDS. Selanjutnya untuk bagian kombinasi 11 di sini tercantum yang ditambahkan hanya satu equidynamic X dan juga Y. Kita menggunakan rumus yang ini, 0,9 dikurangi 0,2 SDS. Kita hitung 0,2 kali SDS kita. 0,2 dikali SDS-nya 0,6 berapa tadi? 0,6574. 5774. Kemudian di 0,9 kurangi hasilnya tadi. 0,9 kurangi 0,133. Hasilnya kurang lebih 0,767. Saya bulatkan menjadi 0,77. 0,77 sudah sesuai ya, berarti di sini sesuai SDS saya. Kemudian kita masukkan pembebanan ini mulai dari 1 sampai 18 dengan cara berikut. Kita close dulu ini, close, define, load combination. Kita pilih add new combo untuk combo yang pertama. Di sini ada namanya combo 1, artinya combo yang pertama. Kita lihat 1,4 DET dan 1,4 SDL. Ini ya. Kita masukkan 1,4D sesuai 1.4 add dan SDL. Tapi SDL 1,4 juga. Add 1,4D dan 1,4 SDL. Kita klik OK. Kemudian kita add new combo untuk combo yang kedua. 1,2D 1,2 SDL. 1,2D 2D 1,2 SDL 2D. Maaf tadi belum. Kemudian 1,6 LL 1,6 LL 1,6 dan itu kita klik OK. Untuk mempercepat kita langsung saja klik combo 2, kemudian add copy of combo. Di sini kita masukkan combo 3. Combo 3 1,33 DET. 1,33 DET kita modify. 33 modify. Kemudian kita klik STL-nya 1,33. Modify. Kemudian left-nya di berapa? Left-nya 1. Left-nya 1. Modify. Kemudian kita cek lagi EDX-nya 1 dan EDY-nya 0,3. EDX 1. EDY-nya 0,3. 0,3 kita add. Sudah sesuai, plus minusnya diperhatikan. Kemudian kita klik OK. Dan kita add copy combo lagi untuk combo yang keempat. Kita lihat perbedaannya untuk combo keempat hanya berbeda di bagian EDY. EDY minus. EDY kita berikan tambah minus, modify dan klik OK. Kita add copy of combo lagi untuk combo 5. Combo 5 kita lihat combo 5 perbedaannya di EDX-nya negatif. EDX negatif 1, untuk EDY-nya positif 0,3. Modify ini negatif, modify. Kita lihat lagi sudah sesuai untuk combo 5. Kemudian kita lanjut ke combo 6. Combo 6 yang negatif semua EDX dan EDY-nya. Kita
kita edit, kita modify ya guys, modify. Oke, kita klik lagi, kita cek coba apakah dia keliru, sudah benar ini semua. Oke, kemudian kita add copy combo lagi untuk combo 7 sekarang. Combo 7 perbedaannya EDY-nya 1, EDY-nya 1, modify, dan EDX 0,3, EDX-nya 0,3, 0,3, modify. Oke, kemudian kita add copy combo lagi untuk combo 8. Combo 8 perbedaannya di negatif 0,3 EDX, negatif 0,3 EDX, negatif 0,3 EDX. Oke, kemudian kita add copy of combo lagi untuk combo 9. Combo 9 yaitu negatifnya di EDY, EDY negatif. Jadi kita ubah positif dulu, EDY negatif. Kita klik OK. Kemudian kita lanjut combo 10. Nih, combo 10 kita lihat 1,33 masih sama, 1, bedanya negatif semua. Negatif. Oh, maaf, ini ada EDX-nya 1. EDX 1 negatif semua. 1, modify, EDY-nya negatif 0,3, negatif 0,3, modify. Oke. Kemudian lanjut add copy of combo lagi untuk combo 11. Combo 11 di sini berbeda ya, 0,77 didapat dari tadi. Sini 0,9 kurangi 0,2 SDS, 0,77 D. Kita edit dulu, sesuaikan dengan combo 11, 0,77, modify. Kemudian SDL-nya 0,77 juga, SDL 0,77, modify. Kemudian 1 EDX, 1 EDX, 1. Kemudian 0,3 positif, 0,3, modify. Oke, lanjut combo 12. Combo 12 yaitu perbedaannya di negatif EDY, negatif 0,3 EDY, negatif 0,3 EDY, modify. Kita klik OK. Kemudian kita combo 12 add copy of combo. Kita lihat combo 13 perbedaannya ada di main 1 EDX, main 1 EDX, main 1 kita modify, kita ubah menjadi positif EDY. Sudah, kita klik OK. Kita copy of combo lagi untuk combo 14. Combo 14 perbedaannya ada di negatif semua, EDX dan EDY-nya negatif semua. Kita edit, negatif, modify. Sudah, kita klik OK. Lanjut combo 15. Masih ada 3 combo lagi. Combo 15 perbedaannya ada di sini, plus semua, plus 1 DY. Ini memakai 1, modify. Kemudian yang EDX-nya plus 0,3, EDX 0,3, modify. Oke. Kemudian lanjut combo 16. Combo 16 yaitu perbedaannya di negatif 0,3 EDX, negatif 0,3 EDX. Tambah negatif, modify. Klik OK. Combo add copy of combo lagi, combo 17. Perbedaannya ada di negatif 1 EDY, negatif 1 EDY, negatif 1.
Kita modify, kita ubah positif. Yang ini modify, kemudian kita klik OK. Yang terakhir nih, combo 18. Combo 18 yaitu negatif semua, negatif 1 dan negatif 1 EDY dan negatif 0,3. Negatif 1 EDY dan negatif 0,3. 0,3 modify. Kita cek lagi. Ini live-nya dihilangkan nih di combo 18. Kita cek ya, kita cek lagi 0,77 dead STL EDY negatif sudah. Klik OK. Kita cek lagi di combo 17. Kayaknya tadi ada yang terlewat, ini harus teliti. Di combo 17 itu tidak ada live. Kita hapus live-nya. Untuk saya sadar, kita memang harus teliti untuk memasukkan combo-combo ini. Kemudian combo 16 kita lihat. Combo 16 juga tidak ada live semua nih. Sampai combo 11 tidak ada live. Kita hapus semua. Combo 18 kita hapus. Kita klik OK. Combo 15 kita hapus live-nya. Kita OK. Combo 14 kita hapus live-nya. Kita klik OK. Combo 13 masih tidak ada live. Kita hapus lagi combo live-nya. Kita hapus OK. Combo 12 juga tidak ada live. Kita hapus live-nya, kita hapus, delete. Oke. Combo 11 juga tidak ada, berarti mulai dari combo 10 mulai ada. Combo 11 tidak ada. Kita hapus live-nya, hapus. Ini kita hapus. Oke. Combo 10 sudah masih ada satu live load-nya. Kita cek combo 10. Oh, masih ada, sudah semua. Dan semua kita masukkan semua combo 1 sampai combo 18. Kita klik OK. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan meng-run analis bangunan tersebut ini dengan cara yaitu analyze, set analyze option. Kita pilih space frame, kemudian kita pilih OK. Kemudian kita pilih analyze, kita pilih set load cache to run. Di sini bisa kita lihat date model STL live EKSX, EKSY, EKDX, EKDY sudah run semua. Kita run now. Kita simpan di dokumen, kita beri nama RS Semarang. Kita save saja. Nah, kemudian kita tunggu sampai proses run analysis selesai. Ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung permodelan yang kita pakai. Semakin banyak lantai yang kita gambar atau kita hitung, maka akan semakin lama run analysis yang kita tunggu. Kita masih menunggu. Di sini sudah ada proses-prosesnya. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai cara analis kita. Kita tunggu dulu. Oh iya, untuk saat run analis ini kita jangan pencet apapun tombol yang ada. Kita biarkan saja. Ini masih loading untuk run analisnya. Nah, jika sudah selesai begini, kita akan memasukkannya ke dalam Excel yang sudah saya buat. Ini kita akan melakukan kontrol analisis beban gempa dinamis. Yang pertama ada jumlah ragam atau partisipasi massa. Jumlah ragam yaitu analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100%
Dan ini masalah struktur untuk mencapai ketentuan ini. Untuk ragam satu badan kaku atau single ragged body dengan periode 0,05 detik, diizinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05 detik. Langsung saja kita menuju SAP. Kita pilih Analyze, Display, kita pilih Show Table. Kemudian kita pilih Struktur Output. Kemudian Model Information. Kita pilih yang ini, Table Model Load Participation, yang Model Participation Mass Rotation. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul data-data dari bangunan kita. Langsung saja kita pilih File, Export, Current Table ke Excel. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sudah selesai, kita buka Excel book 1. Di sini sudah muncul data pertama kita, bisa kita copy dulu. CTRL-C, kita buka Excel kita hapus bagian sini, kita hapus, kita delete, kita copy paste. Nah, di sini sudah oke. Dengan syarat yaitu partisipasi massa harus lebih besar dari 90%. Di sini massa saya 0,99 yang tentunya lebih besar dari 90%. Dan di sini ada note, jika tidak terpenuhi tambahkan jumlah mode atau modal modify load case. Selanjutnya yaitu langkah kedua untuk mengontrol analisis beban gempa dinamis, yaitu perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Yang pertama adalah penskalaan gaya. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke dalam SAP-nya, kita pilih Display, Show Table, kemudian kita pilih Struktur Output, kemudian kita pilih Base Direction, kemudian kita pilih yang Select Load Case, karena kita hanya membutuhkan gempa saja. Kita pilih 4. Sudah, kita klik OK. Di sini sudah ada 4 of 26 yang terpilih. Sementara kita klik OK. Kita tunggu. Di sini sudah muncul EGSX, EGSY, EGDX, EGDY. Kemudian kita convert ke Excel. Kita tunggu sampai selesai. Sudah, kita buka di book 2 berarti. Book 2 kita copy dulu hasil rancangan kita, CTRL-C. Kita buka Excel kita kembali, kita hapus di bagian ini. Ini karena hanya contoh, kita hapus, sesuaikan dengan hitungan real kita di SAP. Kemudian kita CTRL-V. Di sini not OK. Kenapa di sini not OK? Mungkin karena di sini harus ada not jika tidak terpenuhi maka perlu dikalikan faktor skala load case-nya. Kita dengan cara kita buka SAP, kita buka gemboknya dulu, jangan lupa ini. Oke. Kemudian kita pilih define load case. Kita pilih respon spektrumnya, kita modify show load case-nya. Di sini scale faktornya seperti di Excel, kita ini diperbanyak dulu. Kemudian kita kalikan sesuai dengan arah X-nya, 2,0304 dikali 2,0304 0507. Kemudian modify. Modify sudah, kita klik OK. Kemudian yang arah Y, modify show load case lagi. Masih sama caranya, dikalikan dengan yang di Excel tadi.
Ini kita agak lebih yakin berapa angkanya, kita tambah dikit saja. 1,983 1497 1497. Jadi kita modify, kita klik OK, kemudian kita analyze lagi untuk mendapatkan tabel yang baru. Kita pilih space frame, OK, analyze, set load cache to run, kita now. Kita tunggu lagi. Agar kita tidak bingung selagi menunggu run analyze, kita close dahulu perhitungan satu kita, tidak usah di save. Kedua kita di close saja, don't save. Kita tunggu sampai run analyze-nya selesai. Kita tunggu lagi untuk mendapatkan pembebanan yang sudah kita ubah lagi karena tadi tidak oke. Jangan takut, jangan panik. Masih ada not, jadi kita harus mengalihkannya. Tapi dengan catatan nih ya, jangan lupa dibuka log modelnya. Kita tunggu. Masih menunggu. Prosesnya agak lama ya untuk run analyze. Masih menunggu prosesnya selesai. Sudah ready di sini, tapi di sini belum menunjukkan perubahan. Nah, apabila sudah berubah menjadi seperti ini, kita klik. Bentar, masih loading ternyata. Kita klik display, show table. Masih belum selesai ternyata. Kita ini harus sabar dulu. Kita klik display. Oh, masih belum selesai. Jangan buru-buru. Ini nanti SAP-nya ngambek. Masih belum selesai. Oh, ternyata masih belum mau nih. Ini kenapa SAP-nya ngambek? Display, show table. Kita pilih struktur output. Yang ini kita pilih base reaction. Ini jangan di checklist. Jadi kita pilih sudah 4 karena beban kembali saja. Jadi kita OK. Nah, kemudian kita file, export lagi ke Excel. Kita masukkan lagi ke kontrol yang kedua. Sudah selesai, kita buka Excel. Kita copy lagi. Apakah benar notnya itu? Seharusnya benar sih karena sesuai dengan SNI. Kita hapus. Oh, ternyata sudah oke. Ini karena tadi saya belum mengembalikan seperti semula. Di sini hanya terpaut 0,00004 dan kita anggap saja sudah oke. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu simpangan antar lantai atau storage drift. Yang pertama ada batasan simpangan antar tingkat, yaitu dengan cara langsung aja ke SAP-nya. Kita pilih yang ini, ubah dulu menjadi show under form shapes, kemudian pilih per ujung-ujungnya, ujung-ujung bangunan. Kita pilih setiap lantai. Kemudian kita pilih display. Bukan, kita pilih label. Kemudian kita apply to Windows. Kita apply. Oke, bisa kita lihat di sini ada, bentar saya geser dikit bisa kelihatan ada 141, 142, 143, 144, 145, 146 dan 147. Kemudian langkah selanjutnya yaitu display.
show table, kita pilih join output, kita pilih join output, kita pilih displacement, yang atas kita pilih yang atas, kemudian kita pilih yang EQ DX dan EQ DY. Kita pilih dua itu, oke. Kemudian kita klik oke. Nah, di sini sudah muncul hasil perhitungan kita ketiga. Langsung kita ubah ke Excel. Kita tunggu, sudah selesai ternyata. Kita copy seperti tadi. Kita hapus yang di sini. Nah, di sini data yang kita masukkan sudah menunjukkan kontrol izinnya oke semua. Di sini ada not tambahan, jika tidak terpenuhi maka gedung terlalu fleksibel, perlu diperbesar lagi pada penampangnya. Dari ketiga kontrol yang saya masukkan, ada kontrol analisis, ada satu jumlah ragam dan partisipasi massa, nomor 2 ada perbandingan geser dasar, statis dan dinamis, kemudian nomor 3 ada simpangan antar lantai, menunjukkan bahwa bangunan yang saya rancang ini dan di tanah kelahiran saya yang saya pilih tadi, yaitu menunjukkan bahwa bangunan ini oke dan layak dibangun untuk beberapa tahun ke depan dan selamanya. Kesimpulannya, dari aplikasi SAP 2002 ini untuk di bagian desain analisis struktur gedung rumah sakit 6 lantai, saya mendapatkan beberapa kesimpulan, antara lain dari mulai kolom yang saya masukkan 50x50, balok induknya 30x50, balok anaknya 15x25, baja TS 40-nya tegangan lainnya 400, tegangan putusnya 570, dan K350, modulus elektrisitasnya 200.000, berat jenis bajanya 7.850, dan platnya sekian. Dapat dibangun secara tegak di bangunan khususnya di kota kelahiran saya, di kota Semarang, dan menunjukkan nilai kontrolnya oke semua. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan maupun banyak kata saya yang keliru maupun ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.